Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilya Tunisa dari kelas 8C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai olahraga renang. Renang adalah olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan tangan dan kaki supaya tubuh bisa mengapung atau bergerak di dalam air. Renang dapat dilakukan di berbagai tempat, misalnya kolam renang, sungai, danau, atau laut. Selain menyenangkan, renang juga sangat bermanfaat. Tidak hanya sebagai hiburan atau olahraga rekreasi, tapi juga sebagai keterampilan penting untuk bertahan hidup di air. Sejarah renang sebenarnya sudah sangat tua. Bukti berupa lukisan di dinding gua prasejarah menunjukkan bahwa manusia sudah mengenal renang sejak ribuan tahun lalu. Memasuki abad ke-19, renang mulai diperlombakan secara resmi di Eropa. Pada tahun 896, renang bahkan sudah masuk sebagai salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade modern pertama di Athena. Di Indonesia sendiri, renang mulai berkembang sejak masa kolonial Belanda. Saat ini, olahraga renang dikelola secara resmi oleh Persatuan Renang Seluruh Indonesia, atau bisa kita sebut PRSI. Manfaat renang sangat banyak, baik untuk tubuh maupun pikiran. Dari sisi fisik, renang membantu memperkuat otot, melatih daya tahan tubuh, meningkatkan fleksibilitas, dan menjaga kesehatan jantung. Dari sisi mental, renang bisa mengurangi stres dan membuat tubuh menjadi lebih rileks. Selain itu, renang juga digunakan dalam dunia kesehatan, misalnya untuk terapi penderita asma, membantu pemulihan cedera, maupun menjaga berat badan agar tetap ideal. Dalam dunia olahraga, ada 4 gaya utama renang yang diperlombakan. Pertama adalah gaya bebas, yang paling cepat, dengan posisi tubuh tengkurap dan gerakan tangan serta kaki yang bergantian. Kedua, gaya dada, yang gerakannya mirip seperti katak, dianggap lebih mudah untuk pemula karena kepala lebih sering berada di atas air. Ketiga adalah gaya punggung, yang dilakukan dengan posisi telentang. Tangan bergantian ke belakang, dan kaki menendang. Dan terakhir, gaya kupu-kupu, yang terkenal sulit, karena kedua tangan harus bergerak serentak, sedangkan kaki melakukan gerakan seperti ekor lumba-lumba. Untuk menguasai semua gaya tersebut, seorang perenang harus melatih teknik dasar renang. Teknik ini meliputi kemampuan mengapung di permukaan air, teknik pernapasan yang benar, meluncur setelah dorongan dari dinding kolam, serta koordinasi antara gerakan tangan dan kaki. Jika semua teknik dasar ini dikuasai, maka renang akan terasa lebih mudah, lebih cepat, dan tentu saja lebih menyenangkan. Selain teknik, perlengkapan juga penting dalam renang. Baju renang digunakan agar gerakan lebih leluasa, kacamata renang melindungi mata dari iritasi, dan penutup kepala atau swim cap membantu menjaga kebersihan serta mengurangi hambatan di air. Untuk pemula, pelampung dapat digunakan sebagai alat bantu agar lebih aman dan percaya diri. Sementara itu, dalam perlombaan resmi, kolam renang biasanya sudah dilengkapi jalur khusus untuk setiap peserta. Dalam pertandingan, renang memiliki aturan yang ketat. Start biasanya dilakukan dari atas balok start, kecuali pada gaya punggung dan estafet setelah pergantian. Setiap peserta wajib mempertahankan gaya renang sesuai aturan hingga garis finish. Sentuhan pada dinding kolam harus dilakukan di setiap putaran, dan wasit berhak mendiskualifikasi jika peserta melakukan kesalahan teknik. Nomor perlombaan juga bervariasi, mulai dari 50 meter, 100 meter, 200 meter, hingga 1500 meter. Baik untuk gaya bebas, dada, punggung, kupu-kupu, maupun gaya ganti. Ada juga perlombaan estafet, misalnya 4 kali 100 meter dan 4 kali 200 meter. Namun perlu diketahui juga bahwa renang memiliki resiko. Resiko yang sering terjadi antara lain adalah kram otot, kelelahan, hingga infeksi pada kulit atau telinga. Karena itu, penjagaan sangat penting. Sebelum berenang, lakukan pemanasan agar otot lebih siap. Jangan makan terlalu banyak sebelum masuk ke kolam, dan selalu berenang di tempat yang ada pengawasan dari pelatih atau penjaga kolam. Saat ini, renang bukan hanya olahraga rekreasi, tapi juga olahraga prestasi. Renang diperlombakan di berbagai ajang bergengsi seperti Olimpiade, Asian Games, SEA Games, hingga Pekan Olahraga Nasional. Di sisi lain, banyak juga orang yang menjadikan renang sebagai hobi
untuk mencegah kebugaran tubuh sekaligus bersenang-senang. Demikian penjelasan saya mengenai olahraga renang. Semoga penjelasan ini bisa membantu wawasan kita semua tentang salah satu olahraga air yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.